Hari ini kita akan ngebahas salah satu brand yang ikonik banget di dunia fashion, yaitu Carhartt. Jadi buat kalian yang penasaran, gimana sih awal mulanya brand ini bisa sebesar sekarang? Untuk mengetahui jawabannya, langsung aja kita bahas. Inilah sejarah Carhartt. Sejarah singkatnya, brand Carhartt ini berdiri pada tahun 1889 di Detroit, Michigan, yang didirikan oleh Hamilton Carhartt, di mana pada saat itu dunia industrial lagi gencar-gencarnya banget. Nama Carhartt pun akhirnya lahir yang diambil dari nama belakang Hamilton Carhartt. Jelas, pada saat itu Carhartt lahir dan dioperasikan oleh garis dari keturunan keluarga. Bicara soal debut sejarahnya, produk dari brand Carhartt ini yang sangat booming ialah ketika mereka memulai bekerja sama dengan para pekerja kereta. Carhartt melihat ada celah khusus saat mereka melihat para pekerja kereta yang sedang tengah bekerja. Maka dari itulah lahirlah Bib of Rolls, atau yang kita biasa kenal secara umum dengan istilah celana kodok. Gak menutup kemungkinan Carhartt yang dikenal menyediakan workwear akhirnya juga menyebar pula ke segala lini, seperti halnya pekerja konstruksi, peternak, penambang, dan segala bentuk aktivitas outdoor. Secara segi produksi, Carhartt memang memfokuskan fungsional pocket dan juga dilandasi dengan fabric yang dibuat dari denim dan kanvas duck. Faktanya, sejarah dari brand Carhartt ini sebelum sebesar sekarang ternyata hanya dikerjakan oleh 5 orang saja loh guys. Hingga akhirnya bisa berkembang pesat sampai sekarang. Ketika memulai, Carhartt pun hanya memodalkan 2 mesin jahit yang digarap di sebuah loteng yang pada saat itu berlokasi di kota Detroit. Pada tahun 1920 sampai 1930-an, yang dimana pada saat itu mereka mengalami kejadian yang dikenal dengan nama The Great Depression. Nah, kira-kira kejadian itu kenapa sih bisa terjadi? Kejadian itu terjadi akibat masalah yang menyerang sendi perekonomian dunia, sehingga menyebabkan krisis ekonomi besar-besaran. Negara pertama yang mengalami masalah perekonomian pertama kali ini adalah Amerika. Alhasil, kejadian ini berdampak banget buat Carhartt. Beberapa pabrik mereka pun akhirnya terpaksa tutup pada saat itu, kecuali yang berlokasi di Atlanta, Detroit, dan Dallas yang masih bisa bertahan. Di tahun 1937, Hamilton Carhartt meninggal dunia karena tragedi kecelakaan mobil yang dialaminya. Alhasil, putranya Willie Carhartt mengambil alih sekaligus menggantikan posisinya. Nggak sampai di situ, pada tahun 1959, Willie Carhartt meninggal dunia sehingga kepemimpinan Carhartt jatuh pada menantu laki-lakinya yang bernama Robert Fallard, yang ditetapkan sebagai CEO Carhartt pada saat itu. Pada tahun 1971, Carhartt berhasil mendirikan anak perusahaan kompetitor pertamanya, yaitu Carhartt South, untuk memproduksi jeans dan fokus di dunia perdeniman. Singkat cerita, akhirnya Carhartt South ini digabung dengan Carhartt di tahun 80-an. Jika bicara persoalan Carhartt, nyatanya nggak hanya lagi tentang pakaian untuk para pekerja keras. Namun akhirnya semua lebih dari itu. Momentum itu pun akhirnya berhasil hadir pada tahun 1989, yang dimana Carhartt melahirkan sub-brand yang bernama Carhartt Web, atau lebih tepatnya Carhartt Work in Progress. Sebelumnya juga nggak terlepas dari Carhartt yang berhasil memasuki era dekade 80-90-an, yang membuat Carhartt pun berhasil lebih dekat mengeksplor segala bentuk subculture, terlebih karena pengaruh musik hip-hop yang ternyata meledak dan membuat Carhartt semakin berjaya pada saat itu. Hubungan Carhartt terus berkelanjutan setelah label ini mengontrak grup House of Pain yang mengenakan jaket milik Carhartt dalam video musik mereka untuk lagu Jump Around. Logo dengan huruf C berwarna kuning dari Carhartt juga semakin terkenal dan segera menyebar cepat ke markas West Coast pada tahun 90-an, seperti Wu-Tang Clan, Tupac, dan Dr. Dre. Hampir semua hip-hop artis mengenakan jaket dalam banyak kesempatan. Gak hanya para rapper 90-an, nyatanya dekade 2000-an juga gak mau kalah nih. Beberapa rentetan artis dari Eminem, Jay-Z, Kanye West, hingga A$AP Rocky
juga meneruskan tren fashion mengenakan Carhartt ini. Alasan kenapa Carhartt Work in Progress akhirnya lahir dikarenakan Wallet nggak bisa memenuhi segala ledakan permintaan Carhartt dari komunitas streetwear pada tahun 80-an. Maka dari itu, lahirlah Carhartt Work in Progress atau yang biasa disebut Carhartt Whip pada tahun 1989. Di tahun 1998 juga, Robert Wallet akhirnya digantikan oleh putranya, yaitu Mark Wallet yang menjabat sebagai CEO Carhartt. Berfokus pada pasar Eropa dan Asia, Whip adalah rangkaian produksi yang berfokus pada desain estetika yang kuat dan dibuat untuk pakaian kasual, dan bukan untuk pekerjaan berat. Siluetnya lebih ramping daripada gaya longgar yang disukai di Amerika. Produk ini menjadi sangat populer di komunitas skateboard di era 90-an, dan masih populer hingga saat ini. Dunia skateboarding akhirnya juga gak terlepas dari fenomena style dan musik hip-hop pada waktu itu, yang dimana para skater juga senang dengan daya tahan pabrik dari Carhartt yang sangat kuat, sehingga membuat materialnya tahan sobek. Kalau diomongin istilahnya sih mungkin kalau buat ngetrik celananya masih aman lah ya. Saat ini Carhartt adalah brand yang dapat dikenakan dengan hampir semua pakaian kasual. Ditambah pengaruhnya sudah semakin besar dikarenakan hubungan yang dijalin dengan hampir semua subculture. Nah, jadi itu dia sejarah singkat dari Carhartt. Jika ada saran dan kritiknya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. See you!